Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas studi kasus yang kami dapatkan mengenai metabolisme dalam keadaan puasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Nilam Cahaya Negari dengan NIM 206130003. Kedua, Maulidia Nurul Aini dengan NIM 216132666. Ketiga, Az-Zahra Syahida Firfansa dengan NIM 236130001. Keempat, Naila Zahrani Deta dengan NIM 236130003. Dan yang kelima, Alam Makiala Prawira dengan NIM 236130004. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami mendapatkan kasus metabolisme dalam keadaan puasa. Salah satu aturan terkenal dalam penurunan berat badan menyatakan bahwa kapan kita makan sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Oleh karena itu, banyak dari kita telah lama memegang kebiasaan waktu makan tertentu yang diyakini akan membantu menjaga metabolisme kita tetap berjalan sejak kita bangun tidur. Kita memulai pagi dengan sarapan yang baik, kita tidak makan sepanjang hari, kita berusaha untuk melewati beberapa jam, sekitar 14 jam pada hari puasa. Allah melarang sepanjang hari dan malam tanpa makan. Ahli gizi menyatakan itu dapat memperlambat laju metabolisme kita hingga sangat lambat. Mekanisme metabolisme pada hari puasa. Glukosa dan asam lemak merupakan sumber energi utama sel. Setelah makan, glukosa digunakan sebagai energi dan lemak disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida. Selama puasa, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserin untuk menghasilkan energi. Kemudian, hati mengubah asam lemak menjadi badan keton yang menyediakan sumber energi utama bagi banyak jaringan terutama otak. Pada keadaan makan, kadar keton tubuh dalam darah rendah, sedangkan pada keadaan puasa meningkat dalam waktu 8-12 jam pada manusia, mencapai kadar 2-5 mm dalam 24 jam. Pada saat berpuasa, kita tahu bahwa asupan glukosa dari luar itu sangat menurun, sehingga menyebabkan fungsi insulin juga menurun. Ketika fungsi insulin menurun, maka hormon glukagon itu akan melepaskan glikogen. Nah, glikogen sendiri merupakan cadangan energi yang terbentuk dari glukosa yang diperoleh dari proses gluconeogenesis. Nah, hal ini menyebabkan metabolisme tubuh pada saat keadaan puasa itu berbeda dengan keadaan tidak puasa. Masukan energi dari makanan berlangsung dengan interval yang berbeda. Berdasarkan gambar yang ada di slide berikut menunjukkan bahwa asupan glukosa ketika kita berpuasa itu berasal dari glikogen. Nah, glikogen sendiri yang kita tahu adalah cadangan energi yang berasal dari glukosa. Pemecahan glikogen menjadi glukosa itu disebut dengan glikogenolisis. Nah, apabila dari glikogenolisis tersebut belum memenuhi kebutuhan glukosa, maka akan terjadi lipolisis. Nah, lipolisis ini dapat terjadi dengan menghasilkan gliserol. Gliserol yang berasal dari proses lipolisis trigliserida di jaringan adiposa selanjutnya akan diubah menjadi glukosa di hepar. Sedangkan asam lemak akan diubah menjadi ATP dan asetil-CoA yang kemudian dapat memasuki siklus Krebs dan akan menjadi energi atau ATP. Cara memperoleh energi selama berpuasa. Sumber energi sendiri didapatkan dari metabolisme bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Bahan makanan sumber energi ini akan dipecah menjadi molekul yang sederhana, yang kemudian diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk ATP dan menghasilkan panas melalui oksidasi seluler. Pada saat berpuasa, terjadi perubahan metabolisme, yaitu pemecahan cadangan, lemak, dan glukosa menjadi energi serta autofagi. Organ hati memecah cadangan energi, organ pankreas mengurangi produksi hormon insulin, dan organ hati meningkatkan produksi hormon glukagon. Organ yang terlibat dalam keseimbangan energi yaitu hepar, jaringan lemak, otot skelet, dan otak. Dalam sirkulasi darah, karbohidrat terutama didistribusikan dalam bentuk glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen.
Cadangan glikogen ini hanya mencukupi kebutuhan energi yang berkurang. Lemak disimpan di jaringan lemak dalam bentuk trigliserida dan dilepaskan dari darah dalam bentuk asam lemak bebas. Lemak merupakan cadangan energi yang utama dan merupakan sumber energi utama selama berpuasa. Kemudian bagaimana menjaga glukosa plasma dalam batas normal selama puasa? Menjaga glukosa plasma dalam batas normal menurut Kuswari yaitu yang pertama, pada saat sahur kita sebaiknya menghindari makanan atau minuman dalam bentuk karbohidrat yang sederhana yang manis dengan indeks glikemik tinggi. Karena cepat diubah menjadi glukosa dan dapat mengakibatkan peningkatan insulin yang tinggi secara tiba-tiba. Ini akan menyebabkan glukosa darah juga lebih cepat turun dan cepat merasa lapar. Kemudian yang kedua, pada saat berbuka puasa dianjurkan memakan kurma atau makanan serta minuman manis, yaitu dengan gula sederhana, karena akan cepat memulihkan kadar glukosa darah yang sangat dibutuhkan dan mudah atau langsung dimetabolisme oleh otak. Namun, yang harus diingat adalah konsumsi yang manis-manis secara berlebihan dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan perubahan kadar glukosa darah dan insulin. Hal itu dapat menyebabkan penimbunan lemak. Selanjutnya, lakukanlah olahraga dengan intensitas rendah seperti jalan kaki atau lari-lari kecil. Pembakaran lemak akan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat dalam hal produksi energi tubuh. Meskipun lemak berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh dalam olahraga dengan intensitas rendah, ketersediaan karbohidrat tetap akan dibutuhkan oleh tubuh untuk menyempurnakan pembakaran lemak, serta untuk mempertahankan level glukosa darah. Selanjutnya, pada saat sahur, konsumsilah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, pisang, beras coklat, oats, kentang, jagung, dan ubi jalar. Karbohidrat jenis ini lebih kaya serat, vitamin, dan mineral, dikarenakan molekulnya yang lebih kompleks. Karbohidrat kompleks ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna tubuh sehingga menyebabkan kenaikan glukosa darah seseorang lebih lambat beberapa saat setelah dikonsumsi dibandingkan dengan mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Dengan demikian, karbohidrat ini membuat gula darah lebih stabil. Sekian presentasi dari kelompok A. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.